Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka ada sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semua sebagai penutup, atau bisa dikatakan sebagai penyempurna dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Karena dia dikatakan sebagai penyempurna, maka ibadah puasa Ramadan kita dan semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu akan terlihat sempurna apabila kewajiban membayar zakat fitrah ini ditunaikan. Dan kalau dia tidak kerjakan, maka ibadah puasa Ramadan yang dia kerjakan selama ini pada hakikatnya menjadi sebuah amalan yang tidak punya harga dan nilai. Zakat fitrah diletakkan di akhir. Dan ini punya hubungan yang sangat erat dengan puasa Ramadan. Kalau tidak ada Ramadan, maka dengan sendirinya zakat fitrah tidak akan ada. Lalu kenapa? Coba kita bertanya, lalu kenapa Ramadan yang pada akhirnya kalau kita mau cermati, ya tidak ada hubungannya dengan zakat fitrah. Untuk apa? Tapi kenapa pada akhirnya kok Allah meletakkan dan mewajibkan setelah kita selesai melaksanakan selama 29 hari, 30 hari, sebulan penuh, kerjakan zakat fitrah. Ini menandakan bahwa ada sebuah pesan, ada sebuah hubungan yang erat antara Ramadan dengan zakat fitrah. Sekarang coba mari kita melihat, walaupun hanya sepintas, karena waktu kita sangat terbatas. Tidak mungkin kita membicarakan ini terlalu panjang lebar. Pada hakikatnya kalau Anda memperhatikan antara ibadah dengan zakat, itu punya hubungan yang sangat erat. Bukan hanya Ramadan. Dan di dalam Al-Quran Anda melihat bahwa di mana ada ibadah sholat, pasti di situ ada zakat. Bayangkan, ibadah sholat yang memiliki posisi yang begitu luar biasa sebagai mi'raj, sebagai wasilah untuk berjumpa dengan Allah, dihubungkan dengan zakat. Sekarang coba mari kita lihat zakat itu apa. Zakat itu bermakna rushd, berkembang, tumbuh, juga bermakna pembersihan, membersihkan. Apa yang mau dibersihkan dan apa yang mau ditumbuhkan. Ini tidak punya hubungan sebenarnya dengan sisi zahir, dengan sisi jasmani seseorang. Jadi ketika dikatakan bahwa itu merupakan zakat, menumbuhkan, maka yang mau ditumbuhkan di sini bukan sisi luarannya kita, sisi jasmaninya kita, tetapi yang mau ditumbuhkan sisi rohaninya seseorang, sisi ma'nawi, spiritualnya yang mau dikembangkan. Hanya terkadang kita ini sebaliknya. Puasa Ramadan malah yang tumbuh, berkembang, tidak terkendali, itu sisi jasmaninya kita. Sedangkan sisi spiritualnya kita mundur. Kita semakin kelihatan besar, gemuk. Yang sebenarnya dengan puasa Ramadan itu kita semakin kecil. Ini malah terbalik. Pertumbuhan kita tidak terkendali di bulan Ramadan. Mohon
pengendalian diri. Bahkan kita merasa bahwa ini puasa Ramadan sebuah beban bagi kita yang membebani kehidupan kita, sehingga kita selalu menghitung-hitung hari kapan pada akhirnya Idul Fitri itu datang kepada kita. Lalu di Idul Fitri kita mau bergembira seakan-akan kita ini sudah mencapai puncak kemenangan. Lalu dengan bentuk model puasa seperti itu, Allahu Akbar, kegembiraan apa yang mau kita perlihatkan? Kita seharusnya bersedih dengan model puasa kita seperti itu. Ini harus kita pahami. Zakat di sini tidak lain bertujuan untuk mengembangkan sisi spiritualnya kita. Jadi Anda sholat kemudian Anda tidak mengeluarkan zakat, sholat Anda tidak pernah akan sampai pada tujuan yang sebenarnya. Bahkan bisa dikatakan sebenarnya seseorang itu tidak pernah sholat. Zakat itu apa? Zakat itu tidak lain melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu dia untuk bisa terbang dan mi'raj pada puasanya, pada sholatnya, membersihkan dan mensucikan. Jadi kalau kita terus masih dalam keadaan kotor, terbelenggu oleh alam dunia ini kan pada akhirnya yang telah mengambil seluruh kehidupan batin kita, hati kita sudah dikuasai oleh alam dunia, alam materi. Yang kita pikirkan hanya dunia, terkotori, terkontaminasi. Bayangkan hati kita yang sebenarnya rumah Allah, Arsyur Rahman, tempat tinggalnya Allah, Baitullahnya Tuhan, kita tempatkan dengan sesuatu hal yang sebenarnya tidak bernilai dan bukan tempatnya hati tersebut. Di sana kita masukkan jabatan kita, pangkat kita masukkan di sana kecintaan terhadap materi, harta, mobil, anak, istri, suami, dan berbagai macam hal kita masukkan ke sana. Sedangkan Allah katakan bahwa hati itu milikku dan aku yang pantas untuk menempati tempat tersebut. Sebagaimana Baitullah yang ada di Mekah sana merupakan rumah Allah yang dimana tidak pantas ada berhala-berhala masuk ke dalamnya. Dimana ketika Fathul Makkah, ketika Rasulullah mengambil ahli Mekah 360 berhala yang ada di dalam sana itu dihancurkan oleh Nabi. Begitu juga dengan rumah yang ada di dalam diri kita, Baitullah ini, berhala-berhala begitu banyak, dan itu harus kita rubahkan, bukan orang lain yang menghancurkan, kita yang harus menghancurkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim dengan keberanian yang begitu luar biasa, diambil kapak tanpa takut dengan cemoohan orang-orang di sekitarnya, bahkan raja yang akan mengancam dia tidak takutin, dia ambil kapak dan dia hancurkan berhala tersebut. Berhala yang mana dirinya sendiri yang tidak mungkin bisa berdekatan dengan Tuhannya, yang dia pada akhirnya tidak mungkin bisa mencapai kebahagiaan dan ketenangan. Inilah yang membatasi kita untuk bisa merasakan kedamaian di alam ini, merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Enggak perlu kita salahkan orang lain. Kenapa saya tidak bisa merasakan kebahagiaan? Mungkin ini akibat dari suami saya, istri saya, pekerjaan, teman-teman saya di kantor. Tidak, mereka tidak ada urusan dengan kita, tapi kita lah yang sebenarnya menutupi kebahagiaan kita. Kalau Anda buka semua ini, ikatan-ikatan tersebut, Anda lepaskan satu persatu. Berat, memang sakit. Makanya kenapa ketika melepaskan hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berat ya Allah, tapi harus dilakukan. Makanya ketika orang mau mengeluarkan zakat fitrah, itu kan dia takbir pada puncak perayaan di Idul Fitri. Allahu Akbar, ya Allah, berat. Apa yang mau disakatkan? Fitrahmu, dirimu, egomu, keakuanmu, bukan hanya hartamu. Allah katakan, saya tidak mau lihat hartamu, itu harta milikmu, silakan kau ambil. Tapi yang aku mau lihat ikatan belenggu yang mengikat dirimu dengan harta tersebut. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan dikatakan telah sampai pada puncak kebaikan,
puncak kebaikan siapa? Puncak kebaikan itu tidak lain adalah liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Engkau tidak akan sampai pada perjumpaan dengan Allah, merasakan kedekatan dengan Allah, sampai pada akhirnya engkau melepaskan ikatan kecintaanmu terhadap sesuatu hal. Lepaskan. Dan itu Anda lepaskan di mana? Pada puncak Ramadan. Lepaskan itu semua. Berarti Allah tidak ada cara lain. Kita ini terkadang maunya instan saja. Tidak mau sakit tapi mau bahagia. Tidak mau menderita tapi mau hidup enak. Dan mustahil. Tanpa kita sadari kita ini menumpuk sesuatu hal yang membuat kita menderita dalam hidup kita. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan harta kepada kita. Tapi tanpa dia sadari harta inilah yang kemudian membuat dia menderita. Yang tadinya bisa saja dia tenang ketika tidak punya sesuatu, bisa saja. Walaupun semuanya kembali ke dalam hati kita, karena ada juga orang yang tidak punya sesuatu, fakir, miskin, tapi tidak tenang juga. Tapi pada hakikatnya, yang lebih membuat orang tidak tenang itu ketika dia punya sesuatu. Dan itu bukan hanya sesuatu yang berwujud materi, bukan ikatannya, dan itu berhubungan dengan hati kita. Jadi ketika sesuatu yang mau dikorbankan, yang mau disakatkan, sebenarnya yang mau dikorbankan itu tidak lain adalah hati kita yang terikat dan terbelenggu dengan hal tersebut. Itulah hakikat zakat fitrah. Engkau kembali kepada fitrahmu, engkau tumbuh, menyatu kembali dengan asalmu. Itu hakikatnya, kembali kepada fitrahmu, kembali kepada kesucianmu, kembali kepada hakikat dirimu yang sebenarnya. Apa yang ada di sekitar kita ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan kita. Mereka hanya tempelan-tempelan. Tapi hakikat dirimu, asalmu itu adalah dirimu yang berhubungan dengan Tuhanmu. Itulah asal kita. Kalau ini kita tidak dapatkan pada Idul Fitri, berarti kita sebenarnya tidak sedang berzakat. Zakatkan fitrahmu, tumbuhkan dirimu, lepaskan ikatanmu. Jadi ketika engkau sedang mengeluarkan zakat fitrah, rasakan itu bahwa yang sedang engkau zakatkan, yang sedang engkau lepaskan ikatanmu terhadap materi-materi yang selama ini sedang membelenggu, menghijabi dirimu untuk bisa dekat dengan Allah. Itu fitrah. Saya rasa demikian. Semoga pelaksanaan zakat fitrah kita betul-betul mampu kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar mengeluarkan sesuatu yang berhubungan dengan alam sekitar kita, dengan materi, dengan harta itu sendiri, tetapi ikatan kita terhadap materi itulah yang mau kita lepaskan, dan mudah-mudahan ini mampu kita capai. Wassalamualaikum warahmatullahi